Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jalur Irzaldi Hasan, NIM 6211426. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mekanisme kerja otot. Bagian-bagian yang berperan dalam kontraksi otot. Yang pertama ada sarkolema, adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Yang kedua, sarkoplasma, adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Yang ketiga, miofibril merupakan serat-serat pada otot. Yang keempat, miofilamen adalah benang-benang filamen halus yang berasal dari miofibril. Miofibril terbagi atas dua macam. Yang pertama, miofilamen homogen terdapat pada otot polos. Yang kedua, miofilamen heterogen terdapat pada otot jaringan atau otot kardiak dan pada otot rangka atau otot lurik. Di dalam miofilamen terdapat protein kontraktil yang disebut antomiosin, aktin dan miosin, tropopin dan tropomiosin. Ketika otot kita kontraksi atau memendek, maka protein aktin yang sedang bekerja, dan jika otot kita melakukan relaksasi, maka miosin yang sedang bekerja. Fase kerja otot. Kontraksi otot mengkerut terjadi pengurangan ADP plus P plus energi. Relaksasi atau otot mengendur terjadi pembentukan ATP atau respirasi aerob, glikogen atau gula cadangan, C6H12O6 plus 9O2, 6CO menjadi 6CO2 plus 6H2O plus 4 ATP atau asam laktat. Komponen-komponen dalam kontraksi otot. Ada impuls motorik, asetilkoin atau penghantar rangsang dari impuls, aktin dan miosin, ATP, dan ion Ca2+. Kontraksi otot dipacu oleh potensial aksi dan sinapsis sel saraf yang menyebabkan pelepasan ion kalsium Ca2+ oleh retikulum sarkoplasma, retikulum endoplasma yang terspesialisasi di otot. Pelepasan Ca2+ menyebabkan terjadi ikatan antara kepala miosin dan filamen aktin. Ketika filamen-filamen aktin meluncur menuju tengah sarkomer, otot memendek atau kontraksi. Pada saat relaksasi, filamen tersebut kembali ke bentuk semula. Proses sinapsis atau hubungan tak langsung antara saraf dengan otot. Kita menerima rangsang berupa perintah, keinginan untuk melakukan sesuatu, dan sebagainya. Rangsangan dibawa oleh impuls motorik pada sel saraf. Pada sel saraf, rangsangan dibawa oleh dendrit menuju ke badan sel, kemudian dari badan sel rangsangan dibawa oleh akson menuju ke ujung akson. Di ujung akson terdapat neurotransmitter berupa asetilkoin yang kemudian menyebabkan pelepasan ion Ca2+. Pelepasan Ca2+ menyebabkan terjadi ikatan antara kepala miosin dan filamen aktin. Otot berkontraksi. Selanjutnya ada kombinasi aktin dan miosin. Pada saat filamen aktin meluncur, kepala miosin akan membentuk ikatan atau cross bridges dengan sebuah bonggol pada badan filamen aktin. Agar dapat berikatan dibutuhkan energi yang diperoleh dari pemecahan ATP adenosine triphosphate menjadi ADP atau adenosin diphosphate. Kombinasi aktin dan miosin dengan bantuan energi dari ATP ini disebut aktomiosin. Berikut adalah reaksinya. Aktin plus miosin menjadi ATP plus ADP plus P yang menjadi aktomiosin. Sel otot umumnya hanya menyimpan sedikit ATP untuk beberapa kali kontraksi. Untuk kontraksi berulang diperlukan ATP lebih banyak. Energi tersebut diperoleh dari cadangan energi berupa kreatin fosfat. Cadangan energi ini memberikan gugus fosfat kepada ADP untuk membentuk ATP. Namun cadangan kreatin fosfat akan habis jika otot bekerja lebih keras. Untuk menunjang pergerakan otot yang lebih keras dan lama, mitokondria sel otot lebih banyak memerlukan glukosa dan oksigen. Oleh karena itu, detak jantung dan napas akan lebih cepat. Glukosa dan oksigen digunakan untuk respirasi sel dan menghasilkan ATP. Ciri-ciri otot berkontraksi. Pada saat
berkontraksi, filamen aktin berikatan dan meluncur sepanjang filamen miosin. Perhatikan gambar. Zona H adalah bagian terang yang berada di antara bagian A, yang berupa pita gelap. Pita yang diterangi disebut pita I. Pada saat berkontraksi, di zona-zona tersebut terjadi perubahan pita I dan zona H akan berubah jadi semakin sempit atau bahkan hilang sama sekali. Sumber energi untuk kontraksi otot. Ada kreatif fosfat, merupakan suatu senyawa energi tinggi dalam otot yang aktif, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Terima kasih.